Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam materi matematika persamaan lingkaran. Yang sekarang kita lanjut kepada kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Sebelumnya materi yang sudah kita pelajari adalah persamaan lingkaran bersama unsur-unsur yang diketahui, apakah itu titik pusat, persamaannya, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan kepada kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik, penentuan posisi suatu titik, misalkan titik P, H, K terhadap lingkaran dilakukan dengan mensubstitusikan titik P, H, K ke lingkaran tersebut dan membandingkannya dengan nilai R. Perhatikan tabel berikut ini. Bisa kalian lihat kedudukan titik P, H, K pada pusat lingkaran 0,0 dan juga pada lingkaran yang berpusat di titik A, B. Kedudukan titik itu berada di dalam lingkaran. Ketika titik itu dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0, menghasilkan H kuadrat ditambah K kuadrat kurang dari R kuadrat. Demikian juga pada lingkaran yang berpusat di titik A, B. Ketika dimasukkan, hasilnya tentunya kurang dari R kuadrat. Kemudian kedudukan titik itu berada pada lingkaran. Ketika dimasukkan atau disubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran, akan menghasilkan sama dengan R kuadrat. Dan kedudukan titik P, H, K itu berada di luar lingkaran. Ketika titik tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran baik di pusat 0,0 maupun yang berpusat di A, B, menghasilkan lebih daripada R kuadrat. Tuh. Jadi ilustrasi di dalam tabel itu bisa kalian jadikan sebagai acuan untuk menentukan apakah titik itu berada di dalam, kemudian pada lingkaran, ataupun di luar lingkaran. Untuk lebih jelasnya, saya berikan juga ilustrasi dalam bentuk gambar. Di sini saya pilih lingkaran yang berpusat di titik A, B. Bisa kalian perhatikan pada gambar pertama, yaitu titik P berada di dalam lingkaran. Tentunya AP itu kurang dari R. Ya, jarak AP kurang dari R. Kemudian yang kedua, gambar yang B, itu titik berada pada lingkaran. Titik P, H, K terletak pada lingkaran. Sehingga jarak AP itu akan sama dengan R. Dan pada gambar yang ketiga, ya gambar C, titik P, H, itu berada di luar lingkaran. Sehingga kalau kita hitung jaraknya, jarak AP lebih daripada jarak R. Nah, tentunya akan lebih paham lagi dari dua ilustrasi tersebut ya. Tidak perlu lagi bingung bagaimana posisi ataupun kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada tiga kemungkinan, di dalam, pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Baiklah, kita berikan contoh soal yang pertama. Bagaimana sih cara menentukan posisi titik terhadap lingkaran? Tadi di atas sudah kita uraikan teori-teorinya, caranya bagaimana kita menentukan posisi titik atau kedudukan titik. Sekarang perhatikan soal nomor 1. Tentukan posisi titik P min 1,6 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40. Tentunya adalah masukkan atau substitusikan titik-titik tersebut ke dalam lingkaran ya. Ganti X-nya dengan min 1, ganti Y-nya dengan 6, kita dapatkan min 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Itu menghasilkan 37. Sedangkan 37 itu kurang dari 40. Maka titik P min 1,6 berada di dalam lingkaran ya. Kemudian lihat yang nomor 2. Dengan cara yang sama, tentukan posisi titik 1,1 terhadap lingkaran X plus 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Kita masukkan dulu 1,1 itu. Ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan 1. 1 tambah 3 dikuadratkan, 1 min 2 dikuadratkan. 1 tambah 3 dikuadratkan hasilnya 16.
ditambah 1 min 2 dikuadratkan hasilnya 1. 16 tambah 1 sama dengan 17. 17 itu lebih daripada 9. Maka titik P 1,1 berada di luar lingkaran gitu. Beralih ke contoh soal yang kedua. Sedikit berbeda dengan contoh yang pertama. Tentukan nilai N apabila titik P min N,4 terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Ya. Karena titik terletak pada lingkaran, maka menurut aturan yang sudah ada, ketika itu dimasukkan, titik tersebut min N dikuadratkan ditambah 4 kuadrat, itu harus sama dengan 20. Ya. Sehingga kita dapatkan N kuadrat ditambah 16 sama dengan 20. N kuadrat sama dengan 4, maka kita dapatkan N-nya plus minus 2. Artinya N-nya bisa sama dengan 2 atau N bisa sama dengan min 2. Setelah kalian betul-betul memahami posisi atau kedudukan titik terhadap lingkaran, materi kita lanjutkan pada kedudukan garis. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran. Misalkan ada garis lurus G dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah K, dan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, saya tidak usah lagi menyebutkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat berapa titik pusatnya gitu ya. Itu sudah pasti titik pusatnya 0,0. Kita mulai dari hal yang sepele dulu, yang gampang dulu. Yaitu dimulai dengan sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Secara aljabar persamaan garis G dapat disubstitusikan. Sehingga persamaan menjadi Y-nya diganti oleh MX ditambah K. X kuadrat plus MX plus K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kemudian X kuadrat ditambah MX plus K dikuadratkan itu diuraikan. Kita dapatkan 1 plus M kuadrat X kuadrat dan 2MKX ditambah K kuadrat sama dengan R. Oke, kita pindahkan R-nya ke dalam, ya, ke dalam sama dengan, sehingga kita dapatkan 1 ditambah M kuadrat X kuadrat ditambah 2MKX ditambah K kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Di sini kelihatan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat dengan koefisien-koefisiennya adalah koefisien X kuadrat atau yang kita sebut dengan A, itu 1 plus M kuadrat, kemudian koefisien X-nya 2MK, dan C itu K kuadrat dikurangi R kuadrat. Ya. Nah, setelah kita dapatkan itu, kita tinjau diskriminan. Ya, setiap persamaan kuadrat pasti punya diskriminan yang kita lambangkan dengan D. Jika D-nya kurang dari 0, garis tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Ya, gitu. Yang kedua, kalau D-nya sama dengan 0, garis menyinggung lingkaran di satu titik. Ya, kalau menyinggung pasti ada titik potongnya di satu titik ya. Kemudian kalau D-nya positif, garis G memotong lingkaran di 2 titik. Nah, catatan di situ D itu adalah B kuadrat min 4AC, diskriminan. Saya rasa itu sudah akrab dengan telinga dan juga perasaan kalian ketika di SMP ya. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, posisi garis berdasarkan diskriminan. Di gambar yang pertama, itu garis berada jauh di luar lingkaran, dia tidak memotong ataupun menyinggung. Dikarenakan memang D-nya negatif. Pada gambar yang kedua, garis itu menyinggung lingkaran atau memiliki titik potong di satu titik. Itu diakibatkan karena diskriminannya sama dengan 0. Dan pada gambar yang ketiga, garis memotong lingkaran di 2 titik, titik P dan juga titik C. Ya, itu karena D-nya positif atau lebih daripada 0. Saya rasa dengan ilustrasi gambar ini kalian lebih memahami lagi gitu ya, sehingga tidak membuat bingung apa memotong, apa di luar, itu apa menyinggung. Nah, ilustrasi gambar itu memperlihatkan
garis berada di luar lingkaran, kemudian menyinggung dan juga memotong lingkaran di 2 titik. Oke lah, untuk supaya lebih jelasnya saya berikan contoh soal yang pertama. Tentukan kedudukan garis G, Y sama dengan 3X plus 2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 50 ya. Caranya substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Diganti Y-nya oleh 3X plus 2. Sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah 3X plus 2 dikuadratkan sama dengan 50. Kemudian itu diuraikan, dari hasil penguraian itu kita dapatkan 10X kuadrat ditambah 12X ditambah 4 sama dengan 50 ya. Kemudian kita ubah lagi, kita rekayasa lagi, kita dapatkan 10X kuadrat ditambah 12X min 46 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita tinjau diskriminan. Kita lihat di situ A-nya 10, B-nya 12, C-nya min 6 ya. Berdasarkan rumus diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Sehingga kita dapatkan D sama dengan 12 kuadrat min 4 kali 10 kali min 46. Hasilnya adalah 1984. Ini positif ya, atau lebih dari 0. Setelah kita dapatkan D-nya positif, maka garis G memotong lingkaran di 2 titik ya. Kita hanya sampai di situ. Di mana titik-titiknya itu nanti urusan berikutnya. Sekarang contoh soal yang kedua. Tentukan kedudukan garis X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 20 sama dengan 0 ya. Pertama-tama garis tersebut kita modifikasi supaya bisa disubstitusikan ke dalam lingkaran. Garis X plus Y min 2 sama dengan 0 kita ubah menjadi Y sama dengan min X ditambah 2 ya. Jadi X dan 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Nah, setelah kita dapatkan Y sama dengan min X ditambah 2, itu kita substitusikan ke persamaan lingkaran ya. Y-nya diganti oleh min X plus 2. Kita dapatkan X kuadrat ditambah min X plus 2 kuadrat min 4X plus 2 kali min X ditambah 2 min 20 sama dengan 0. Kemudian itu kita operasikan ya. Hasil operasi tersebut kita dapatkan X kuadrat ditambah X kuadrat min 4X plus 4 min 4X min 2X plus 4 min 20 sama dengan 0. Kita sederhanakan, dapatkan 2X kuadrat min 10X min 12 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi 2. Hasil akhirnya adalah X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut kita peroleh A-nya 1, B-nya min 5, C-nya min 6 ya. Kemudian kita cari diskriminannya, yang rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ganti B dan AC-nya ya. B kuadrat berarti min 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 6. Kita dapatkan 25 ditambah 24. Hasilnya adalah 49 dan itu positif. Ya, karena D-nya positif, maka garis tersebut atau garis X ditambah Y min 2 sama dengan 0 memotong lingkaran pada 2 titik. Sekarang contoh soal yang ketiga. Ya, tentukan kedudukan garis 3X plus Y plus 10 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 4Y min 20 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita modifikasi dulu persamaan garisnya. 3X plus Y plus 10 sama dengan 0, kita ubah menjadi Y sama dengan min 3X min 10. Ya. Setelah itu kita dapatkan, disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Ya, Y-nya diganti oleh min 3X min 10. Sehingga X kuadrat ditambah min 3X min 10 dikuadratkan, min 8X ditambah 4 kali min 3X min 10 dikurangi 20 sama dengan 0. Kemudian hasil operasi tersebut kita dapatkan X kuadrat plus 9X kuadrat plus 60X plus 100 min 8X
min 12x min 40 min 20 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi 10x kuadrat plus 40x plus 40 sama dengan 0. Ya. Nah, kita sederhanakan lagi. Kita bagi 10. Kita dapatkan x kuadrat plus 4x plus 4. Diperoleh A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya 4. Kemudian kita cari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya kita ganti dengan 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1, 4 kali 1 kali 4. Kita dapatkan 16 dikurangi 16 dan hasilnya sama dengan 0. Karena nilai D sama dengan 0, maka garis 3x plus Y plus 10 sama dengan 0 memotong lingkaran di satu titik atau dikatakan garis menyinggung lingkaran. Oke, supaya tambah paham, satu contoh soal lagi sebelum kalian mengerjakan soal-soal latihan nanti ya. Soal yang keempat, contoh soal yang keempat. Tentukan titik potong garis Y sama dengan 2x dengan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat plus 4x plus 3y min 75 sama dengan 0. Nah, ini tinggal langsung aja substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Ya, y-nya diganti atau y-nya disubstitusi oleh 2x. X kuadrat plus 2x dikuadratkan plus 4x plus 3 kali 2x dikurangi 75. Kemudian hasil operasinya kita dapatkan 5x kuadrat plus 10x min 75. Kita sederhanakan dibagi 5 semuanya. X kuadrat plus 2x min 15. Nah, x kuadrat plus 2x min 15 ini kita faktorkan menjadi x plus 5 dikali x min 3. Dari hasil pemfaktoran tersebut kita dapatkan x1-nya min 5, x2-nya 3. Setelah kita dapatkan x1-nya min 5, dimasukkan ke dalam persamaan garis. Sehingga kita dapatkan y1 adalah min 10 dan y2-nya 6. Maka titik potong garis dengan lingkaran adalah min 5,10 dan 3,6. Nah, ini barangkali soal yang ditunggu-tunggu oleh kalian untuk dikerjakan. Oke, silahkan nikmati sajian 4 soal ini untuk melengkapi pemahaman kalian terhadap teori dan juga contoh-contoh soal yang sudah saya berikan tadi di atas. Oke, silahkan kerjakan sendiri atau bisa berkelompok atau bisa berdiskusi ya. Cari informasi-informasi yang membuat kalian paham. Ya, bebas lah ya, silakan kerjakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini pertemuan kita di materi kedudukan titik dan juga garis terhadap lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.